Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizka Julia Safitri dengan NIM 21021010048 dari kelas 2B. Video ini saya buat guna memenuhi tugas akhir mata kuliah pembelajaran IPA SD. Baik anak-anak, di video kali ini kita akan membahas materi tema 2 yaitu tentang energi. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini yaitu sebagai berikut. Materi yang kita bahas dalam video kali ini, yang pertama, kita akan membahas mengenai materi sumber-sumber energi. Yang kedua, perubahan bentuk energi. Yang ketiga, kita akan belajar tentang energi alternatif. Dan yang keempat, kita akan belajar tentang cara menghemat energi. Apa itu energi? Baik, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Contoh energi yang di sekitar kita itu adalah seperti energi cahaya yang berasal dari matahari. Kemudian ada juga energi panas, energi gerak, dan juga energi bunyi. Nah, energi itu tidak bisa dilihat, tetapi bisa kita rasakan. Energi ini tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Energi berasal dari sumber energi. Apa yang dimaksud dengan sumber energi? Jadi, berikut kita akan membahasnya. Berikut ini kita akan membahas sumber energi. Jadi, anak-anak, sumber energi merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan yang menghasilkan energi. Berikut ini kita akan membahas sumber-sumber energi dan juga jenis-jenisnya. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa sumber energi itu berdasarkan jenisnya dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui dan juga sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui yaitu sumber energi yang selalu tersedia di alam. Sedangkan sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah sumber energi yang keberadaannya terbatas di alam. Jadi, seperti itu penjelasannya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang sumber energi yang dapat diperbarui. Nah, anak-anak, sumber energi yang dapat diperbarui ini seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwasanya sumber energi yang selalu tersedia di alam. Jadi, sumber energi ini dapat kita gunakan terus-menerus. Nah,
Adapun contoh sumber energi yang pertama itu ada matahari, di mana matahari merupakan energi cahaya dan energi panas. Energi matahari merupakan energi utama dan terbesar bagi bumi. Kemudian, contoh sumber energi yang kedua yaitu ada air. Air merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Kemudian, contoh sumber energi yang dapat diperbarui ketiga ada angin. Angin sebagai sumber pembangkit listrik yaitu PLTB. Nah, PLTB itu artinya pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, kemudian kita akan membahas tentang sumber energi yang dapat diperbarui. Nah, anak-anak, sumber energi yang dapat diperbarui ini seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwasanya sumber energi yang selalu tersedia di alam. Jadi, sumber energi ini dapat kita gunakan terus-menerus. Nah, adapun contoh sumber energi yang pertama itu ada matahari, di mana matahari merupakan energi cahaya dan energi panas. Energi matahari merupakan energi utama dan terbesar bagi bumi. Kemudian, contoh sumber energi yang kedua yaitu ada air. Air merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Kemudian, contoh sumber energi yang dapat diperbarui ketiga ada angin. Angin sebagai sumber pembangkit listrik yaitu PLTB. Nah, PLTB itu artinya pembangkit listrik tenaga bayu. Kemudian kita akan membahas sumber energi yang tidak dapat diperbarui dan juga contohnya. Nah, anak-anak, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa sumber energi yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber energi yang keberadaannya terbatas di alam, dan jika digunakan secara terus-menerus, sumber daya ini suatu saat akan habis. Nah, adapun contohnya yaitu bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil berasal dari sisa-sisa tubuh makhluk hidup yang terkubur dalam perut bumi selama jutaan tahun. Seperti contohnya yaitu batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Nah, itulah contoh dari sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas mengenai perubahan bentuk energi. Nah, anak-anak, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwasanya energi itu tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tetapi energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, berikut ini akan saya jelaskan mengenai perubahan bentuk energi. Jadi, disimak penjelasan berikut ini. Nah, anak-anak, sebelumnya sudah mengetahui berbagai macam energi dan sumber energinya. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai contoh-contoh bentuk energi. Berikut ini adalah contoh-contoh perubahan bentuk energi. Yang pertama, energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya itu adalah lampu. Lampu yang sebelumnya tidak menyala, kemudian jika diberikan arus listrik, maka nantinya akan menyala. Nah, inilah contoh energi listrik menjadi energi cahaya. Yang kedua yaitu energi listrik menjadi energi panas. Contohnya adalah setrika. Setrika yang sebelumnya tidak panas sama sekali,
Jika diberikan listrik, maka menjadi panas. Contoh lainnya adalah oven. Apabila oven ini tidak dialiri arus listrik, maka dia akan dingin. Namun, jika dialiri arus listrik, akan panas. Jadi, ini adalah contoh energi listrik menjadi energi panas. Kemudian yang ketiga ada energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya itu ada kipas angin. Nah, apabila kipas angin ini tidak diberikan arus listrik, maka kipas angin tersebut akan diam, anak-anak. Namun ketika dialiri arus listrik, maka akan bergerak. Begitu juga dengan mesin cuci. Apabila tidak dialiri arus listrik, maka mesin cuci tersebut akan diam. Namun ketika diberikan arus listrik, maka mesin cuci tersebut akan bergerak. Nah, itu tadi contoh dari energi listrik menjadi energi gerak. Kemudian kita akan membahas mengenai energi alternatif. Kita banyak memanfaatkan sumber energi ini dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian besar sumber energi yang kita gunakan itu berupa bahan bakar fosil, anak-anak. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan mengenai energi alternatif. Sebelum kita ke lanjut pembahasan berikutnya, saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu energi alternatif. Jadi, energi alternatif adalah energi yang dapat menggantikan peran bahan bakar fosil. Apabila bahan bakar fosil itu habis, maka kita bisa menggunakan energi alternatif tersebut. Nah, anak-anak, berikut ini adalah contoh dari energi alternatif. Yang pertama itu ada cahaya matahari, di mana cahaya matahari ini bisa kita rubah menjadi energi listrik dengan menggunakan alat yang digunakan dengan sel surya atau panel surya. Jadi dengan alat tersebut kita bisa menghasilkan listrik melalui PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Energi alternatif yang kedua yaitu ada air. Nah, air bisa kita gunakan sebagai energi alternatif, yaitu untuk menghasilkan pembangkit listrik. Jadi, dengan adanya air bisa dimanfaatkan membuat bendungan untuk menghasilkan pembangkit listrik. Ataupun pembangkit listrik dari air itu kita sebut dengan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Nah, kemudian energi listrik berikutnya yaitu ada angin, di mana angin ini bisa kita gunakan sebagai pembangkit listrik dengan alat yang disebut dengan kincir angin. Nah, melalui kincir angin ini nantinya angin akan menghasilkan arus listrik yang biasanya kita sebut dengan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB, anak-anak. Kemudian energi listrik berikutnya yaitu ada yang disebut dengan bahan bakar bio. Nah, bahan bakar bio ini berasal dari tumbuhan biji yang mengandung minyak seperti biji jeruk, biji bunga matahari, biji kelapa sawit, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan sebagai pengganti solar. Selain tumbuhan biji yang mengandung minyak, ada juga tumbuhan seperti singkong, ubi jagung, dan sagu. Dapat diubah menjadi bioetanol. Nah, bioetanol ini bisa digunakan sebagai pengganti bensin atau premium dengan cara pengolahan sedemikian rupa, anak-anak. Nah, anak-anak, kemudian selanjutnya ada bahan bakar biogas. Bahan bakar biogas ini biasanya berasal dari kotoran hewan, baik itu sapi maupun babi. Nah, bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas, anak-anak. Bahan bakar biogas ini dapat kita gunakan sebagai pengganti gas LPG.
Nah, contohnya itu seperti ini. Pertama, kotoran hewan ternak itu kita tampung di dalam tanah menggunakan bak penampung. Selanjutnya kita olah. Kemudian nantinya dari kotoran ternak ini akan menghasilkan gas metanol. Kemudian gas metanol ini kita alirkan dan kita tampung hingga akhirnya akan menjadi gas LPG. Nah, nantinya gas LPG tersebut bisa digunakan untuk memasak. Jadi, seperti itu. Jadi, itulah contoh energi alternatif dan juga pemanfaatannya. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.